bisa dijawab oleh para kepala dinas, dijawab secara tertulis. Kalau sekarang selesai, alhamdulillah, dengan cara lisan juga, kalau memang bisa selesai ya. Nah itu masalahnya, pokoknya jangan lewat jam 12 gitu intinya. Untuk mengawali audiensi ini mungkin bisa disampaikan kepada juru bicaranya terkait permasalahan apa saja yang akan dibicarakan. Di sini ada lingkungan hidup, kesehatan, dinas kesehatan, kemudian dinas pertanian. Mungkin 3 yang akan kita bahas atau bicarakan oleh LSM Korek ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Bapak yang sudah bisa audiensi Pak. Bapak juga ternyata berapa orang? 1, 2, 3 ya, sedikit. Ini sesuai dengan keinginan kita, tidak terlalu banyak untuk audiensi ini. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada LSM Korek ya. Silakan pembicaranya siapa yang akan menyampaikan untuk mempercepat waktu ya. Pertanyaannya langsung kita dijawab oleh apa yang ingin ditanyakan oleh Bapak yang ada di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke posisi berikutnya, biarkan dulu kami menyampaikan IRL kami dari LSM Korek ya. Teman-teman Korek, kalau saya bilang Korek, sekeras-kerasnya sampaikan balik. Oke? Korek, balik. Perkenalkan, nama saya Kadapi Pane, sarjana hukum. Saya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil. Terus kami sampaikan juga pendiri LSM Korek, Bapak Toto Sulaiman. Terus dengan Bapak Suhanta, terus dengan teman-teman yang lain. Terima kasih dengan Bapak Kesbangpol ya. Terima kasih dengan Bapak Kesbangpol yang telah memfasilitasi pertemuan kita di kantor Bupati Kerawang ya, pada saat ini di kantor Bupati Kerawang. Adapun kami datang dari LSM Korek yang tadinya itu dari Indramayu, Kerawang, terus perwakilan itu sudah mau meluncur ke Kerawang. Tapi alhamdulillah kami sangat disambut. Waktu saya kemarin masih ada pendampingan perkara terkait dengan pekerjaan, saya mendapatkan surat dari Ketua DPC Kerawang ya, di jam 8 malam ya, lebih, bahwa dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kerawang ada himbauan dengan nomor B579/IPP 3.2.6/2020 klarifikasi biasa lampiran perihal himbauan yang dikeluarkan di Kerawang 22 September 2020. Maksud saya, sebelum kita nanti masuk ke topik ya, karena kami ini sangat belajar Pak, belum tahu, kami ini senang dengan belajar. Bertemu begini kami belajar, bertemu begini kami belajar. Terus yang saya hormati, saya buka dulu, yang saya hormati adalah Bapak Kesbangpol, dan yang saya hormati juga bapak-bapak rekan-rekan dari dinas terkait, baik itu dari DLHK, Kesehatan, dan Pertanian, dan yang saya hormati juga Bapak Polri atau dari teman-teman Intolkam, dan yang saya hormati dari Kesbangpol, dan yang saya hormati semua peserta audiensi pada hari ini.
kami dari LSM Korek memberitahukan atau mengirimkan surat permohonan pemberitahuan unjuk rasa dan permohonan audiensi ya kepada Kepala Kepolisian Resor Kerawang CKW Kasat Intelkam tertanggal 9 September 2020 kalau tidak salah. Dan kalau tidak salah pula saya mengucapkan kata di sini hari ini tanggal 23 yang bertepatan hari Rabu, di mana malam tadi Ketua DPC Kerawang mendapatkan surat terkait dengan perihal himbauan untuk di Kerawang jangan sampai terjadi, yang saya kutip di situ ada dua poin ya. Yang pertama, kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum garis miring unjuk rasa yang dilaksanakan dengan cara pawai atau arak-arakan di jalan umum dengan melibatkan jumlah massa yang banyak ataupun aksi statis yang dilaksanakan di depan perusahaan. Kita ini di perusahaan atau kantor bupati? Nah, itu pertanyaan saya ya. Saya kan masih belajar Pak, mohon ya kami kurang paham. Dan yang kedua, kegiatan masyarakat berupa keramaian umum seperti hajatan disertai dengan hiburan rakyat yang menghadirkan masyarakat banyak. Itu yang saya bilang tadi. Terus kami himbau untuk menunda sementara bentuk kegiatan sebagai berikut. Yang dua poin tadi A dan B dengan mengacu kepada dasar hukum A, B, C, D, E, F, G, H, I. Mungkin kalau kita bedah mungkin nanti terlalu banyak makan waktu, karena Bapak tadi menyediakan waktu kita sampai jam 12. Terus Bapak Kepala Dinas tadi menyampaikan kalau lebih dari jam 12 nanti saya bayar makan. LSM Korek tidak pernah minta-minta makan Pak. Saya ya. Oke, enggak, ini saya dulu yang berbicara baru Bapak nanti ya. Kan Bapak bicara kami dengarkan. Bapak melontarkan bagian kami bicara, saya berbicara. Kita bukan debat usir di sini. Di sini bukan pengadilan ya. Nah, di sini kita beraudiensi. Kami menyampaikan pendapat. Boleh tidak nih kita lanjut? Yang jelas LSM Korek, ingat teman-teman, tidak pernah meminta makan. Oke? Kami lebih terhormat jadi tukang parkir, lebih terhormat kami membantu masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada Korek, walaupun kami dibayar dengan pisang goreng. Boleh dicek profil kita. Jadi nggak minta-minta makan. Nanti kau usah kasih kami makan nggak? Kami masih bisa makan warteg kayak tadi di hotel gitu ya. Kira-kira dengan sebelum kita memulai terkait daripada himbauan ini, saya mohon petunjuk Pak untuk menjelaskan kepada kami yang orang awam ini, bisa nggak kira-kira diperwakilkan dari teman-teman Polri menjelaskan kenapa kami tidak boleh di depan, agar saya pulang ke Bandung nanti gitu ya. Nah, bisa saya menjelaskan yang lebih lanjut. Boleh saya berdiri kepada yang mulia, kepada Bapak. Baik, mungkin di sini ada poin di poin 2 ya. Di poin 2 bagian H, I berarti bagian I. Di nomor 2 ya. Sehubungan dengan tersebut di atas, menghindari lonjakan penyebaran COVID-19 dan munculnya klaster baru, maka dengan ini kami himbau untuk menunda sementara bentuk kegiatan sebagai berikut. Nah ini, emang dengan kita ini diskomunikasi ya, belum tahu kita nih dengan adanya surat ini. Ya, kita belum tahu, bisa aja. Bangkit bagaimana? Katakan yang benar walaupun apa yang terjadi. Ingat itu. Kita bukan hanya di Kerawang saja. Saya sudah bertemu dengan beberapa pimpinan petinggi
Terima kasih. Jadi gini Pak, ya. Mungkin dari surat yang sudah dilontarkan oleh LSM Korek dengan surat ini, padahal tidak ke perusahaan ya, untuk datangnya itu. Ini pemerintah daerah, bukan perusahaan, emang. Kegiatan masyarakat beragama terkait dengan hiburan rakyat menghadirkan masyarakat banyak, ya. Jadi intinya pemerintah daerah, ya mohon maaf aja ya, saya sebagai pimpinan di sini, pimpinan audiensi untuk saat sekarang, kita sudah jalin komunikasi dengan baik dengan pihak kepolisian, ya, terkait dengan surat ini. Kami sendiri memang tidak tahu ya, himbauan untuk menunda sementara kegiatan ini, ya. Ya, kalau tahu sebelumnya mungkin saya juga akan mengkoordinasikannya dengan Pak Sumanta kalau saya tahu gitu ya. Iya. Ya, mohon maaf saja, mungkin bisa menjelaskan sudah. Mungkin bisa menjelaskan dari pihak Intelkam, mumpung ada di sini ya, dari pihak kepolisian Kang. Ya. Dari jajaran Intelkam, Kang, ya. Karena kalau saya sih tidak tahu, terus terang aja, agar untuk menunda acara ini, ya. Acara ini kalau memang saya tahu, mungkin saya akan mengkoordinasikannya lagi, karena reading sektornya yang akan datang audiensi itu ke sini, gitu ya. Mungkin bisa menjelaskan dari pihak Intelkam. Baik, terima kasih waktunya Pak Kesbangmas. Baik, saya menjelaskan sedikit terkait surat tadi yang diterima oleh LSM Korek. Ini koreksi mungkin bagi pihak kami. Kebetulan saya tidak secara langsung ikut merumuskan redaksinya. Kalau memang ada kesalahan, kami minta maaf. Sebenarnya tujuannya untuk secara umum ini Pak. Mungkin dalam penulisannya kurang. Mungkin ditujukannya itu sebenarnya untuk di kantor pemerintah maupun di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang gitu Pak. Mungkin itu penjelasan kami. Mohon maaf kalau memang kurang berkenan di Bapak-bapak sekalian. Kami akan koreksi kembali kesalahan ini. Terima kasih. Itu Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah menyampaikan atau jawaban dari pihak keamanan. Ucapan mohon maaf sudah disampaikan. Memang di sini dilaksanakan di depan perusahaan, padahal bukan perusahaan. Ya, ini di pemerintahan daerah. Kegiatan ya itu aja Kang untuk sementara yang ini ya. Tapi untuk penyampaian pendapat, aspirasi untuk saat sekarang ya kita tidak bisa, silakan aja ya, kita tidak bisa menunda ya.
ini kesempatan yang bagus ya. Kami nilai ya lebih baik begini daripada unjuk rasa yang mengerahkan masa banyak di masa pandemi ini. Ya, kami sebagai pimpinan rapat silakan saja. Agenda audiensi ini kita lanjutkan, tidak ditunda. Itu. Ya. Terima kasih. Ya. Sedikit lagi Pak. Ya. Ini bukan kita untuk berdebat usil atau mencari kesalahan satu sama lain. Manusia atau siapapun kita, bahkan barang guru-guru besar kita juga banyak yang hilaf karena kesibukan satu sama lain. Kami paham. Terus kami dari LSM Korek ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau NGO yang bukan dibiayai oleh negara kayak bapak-bapak. Ya, kalau kami itu Pak untuk beli seragam baju korek aja yang harganya 500.000 atau 300.000 harus kumpul-kumpul dulu. Apalagi kami ada acara sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan garis miring LSM kalau tidak salah di tahun 2013 kurang lebih 48 pasal di situ, 8 pasal yang cukup jelas bunyinya. Peran serta masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum kurang lebih bahwa kami memang sudah menyiapkan beberapa alat peraga baik poster, spanduk, baliho, bendera, kertas karton, sostumtom berikut dengan mobil pribadi walaupun kami punya mobil jelek-jelek gitu ya karena kami harus mikir bensinnya juga. Kenapa sih saya bertanya kepada itu izin Pak Polri? Karena untuk acara hari ini, baik itu di daerah, baik kami dari DPP, itu butuh persiapan. Kalau bahasa lapangannya mah, ceng-celengan mah dibongkar untuk kegiatan hari ini teh ketemu dengan bapak-bapak dinas yang terhormat ini teh. Ceng-celengan dibongkar. Karena lembaga swadaya masyarakat itu modal sendiri, Pak. Walaupun ada hibah dan yang lain-lain itu, ada mekanisme dan pertanggungjawaban khusus di situ. Nah, dan yang saya lihat agak kalau menurut hemat saya, kenapa saya bertanya di situ tadi, kenapa sih detik-detik terakhir baru surat itu datang? Sedangkan kami ini sudah cetak baju, cetak bendera dan yang lain-lain. Alhamdulillah sekarang menjadi gugur dan itu ditumpuk di mobil dan emang nanti bisa kami pakai. Nanti kecewaannya di situ, Pak. Makanya kenapa sih harus mepet-mepet? Sepengetahuan saya masalah surat menyurat itu kan ada batas waktu. Apakah 14 hari atau 3 hari? Sepengetahuan saya Pak ya. Tapi besok kami mau unras jam 8 sekian baru saya dapat kabar via WA ada seperti himbauan seperti tadi. Oke, tidak problem, tidak masalah demi kelayakan kita banyak, demi keselamatan banyak kami terima. Walaupun LSM Korek di sini kalau berbicara ekonomi ya dalam pergerakan ini cukup banyak mengeluarkan uang Pak, untuk kegiatan saat ini dan itu kami sendiri Pak. Tapi sia-sia dengan begitu saja kan begitu kekecewaannya lah. Agak kecewa juga sih gitu kan. Kenapa sih gak jauh-jauh hari gitu loh kan? Jadi kami nggak usah rapat-rapat, capek-capek datang ke sini. Oke. Mungkin kita lanjut saja kepada inti daripada pemberitahuan unjuk rasa dan permohonan audiensi. Nah, perihalnya di situ, panggungnya di situ. Kenapa sih ada unjuk rasa, gitu ya? Terus ada dan audiensi. Mungkin ahli bahasa lah yang menjelaskan itu maksud dan tujuannya kemana. Terus tadinya kalau kami dibiarkan diperbolehkan dari atau tanpa ada halangan, mungkin kami ke 6 titik menyampaikan aspirasi kami sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat itu kurang lebih. Yang pertama Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Satpol PP Kabupaten Karawang, Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang. 6 titik tadi lah kami mau menyampaikan pendapat di muka umum. Tadinya mungkin gosong-gosong lah demi kepentingan masyarakat kan begitu. Terus nanti saya langsung yang bertanya, walaupun saya sebagai ketua umum, tapi saya libatkan yang langsung untuk bertanya kepada bapak-bapak kepala dinas yang langsung melihat konstruksinya langsung.
di mana saya mendengarkan contohnya di Dinas Pertanian terjadinya pungli-pungli kepada para petani untuk menguruskan segala sesuatunya, untuk mendapatkan hak-hak sebagai asuransi dan yang lain-lain. Tapi agar lebih mendetail, di sini ada ketua investigasi kami dari LSM Korek yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, gitu ya. Kalau bapak-bapak itu misalnya merasa terfitnah dengan apa, boleh kita kunjungan langsung di kamar masyarakat. Terus kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang atau DLHK yang memberikan izin terkait dengan lingkungan suatu pabrik atau itu peternakan dan yang lain-lain. Di mana kami mengetahui ada suatu peternakan di dalam suatu lingkungan, izin lingkungannya belum keluar, tapi sudah diadukan oleh LSM Korek, sudah dipertanyakan oleh LSM Korek, tidak ada reaksi sedikit apapun dari teman-teman di LHK. Ada apa di sini? Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan, sepengetahuan saya, antara dinas, mau dinas apapun, dengan organisasi masyarakat itu adalah suatu mitra. Bedanya adalah teman-teman mendapatkan anggaran dari negara dan LSM itu adalah dia tidak dapat anggaran dari negara, melainkan ada namanya mitra. Ada dalam aturan perundang-undangan itu, baik itu hibah, baik itu dan yang lain-lain diatur. Barulah lembaga tersebut hidup. Bayangkan oleh bapak-bapak kepala dinas yang terhormat yang dibiayai oleh negara, yang sudah tupoksinya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat melaporkan kepada Bapak untuk menertibkan segala sesuatu peraturan yang berlaku tadi, ya, yang Bapak dibayar, yang kami tidak dibayar agar turun ke lapangan, ternyata tidak didengar. Makanya kami unras dan alhamdulillah ketemu dengan bapak-bapak yang telah. Jadi kata kuncinya kurang lebih seperti begitu. Kalau dinas pendidikan kebetulan nggak ada ya. Kalau dinas pendudukan kemarin pada saat saya audiensi berkata mereka, ya Pak, ada ya? Ada. Bapak ketemu dengan saya audiensi. Dan ada yang berkata dalam audiensi tersebut, kita jujur-jujur saja, bahwa proyek-proyek sekolahan atau RKB sekolahan itu kurang lebih 40% hancur. Dan anggarannya kurang lebih 10 miliar, ya kan? Kita dalam audiensi tersebut. Kita jujur-jujur saja. Anggaran kurang. Ya, kemarin saya audiensi di sana itu, anggarannya kurang. Oke, ya kan? Anggarannya berapa buat Karawang? 10M. Buat pembangunan ini kurang lebih berapa? Iya Pak, emang benar-benar hancur, kurang lebih 40% hancurnya di lapangan. Bukan kata saya Pak, saya bukan memfitnah, bukan kata saya. Karena kita sepakat, kita buka yang sebenar-benarnya, kan begitu. Kita buka yang sebenar-benarnya. Yang mengatakan itu adalah teman-teman dari pihak kepala dinas. Dan itu ada videonya waktu kita lagi rapat pada saat itu. Oke, aku sih sebetulnya masih panjang juga ini unek-unek yang mau aku sampaikan, tapi waktu tadi sudah ada notulennya, kita kurang lebih cuma 2 jam ya. Silakan ya. Siap. Langsung saja ngobrol. Oke. Sampaikan apa yang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dinas Pertanian pada tahun 2018 itu ada asuransi usaha tani pertanian, di mana asuransi ini 80% disubsidi oleh APBN, nah 20% disubsidi oleh APBD. Dalam APBD ada asuransi itu 20.000 hektar kali 36.000. Setelah itu kan yang dibayar oleh APBD. Setelah kami investigasi ke lapangan bahwa pada tahun 2018 kelompok tani yang mendapatkan dampari itu harus membayar asuransi
30 hektar per kelompok, di mana yang mendapatkan pembangunan damparit secara swakelola adalah 100 hektar. Berarti dalam hektar yang mendapatkan damparit 180 juta memberikan kepada Dinas Pertanian. Demikian untuk salah satu tahun 2018. Nah, 2019 ada UTP juga. Itu sebesar 40.000 hektar. Kami menanyakan kepada Dinas Pertanian untuk mengetahui kelompok tani mana yang mendapatkan asintan. Kami duga tahun 2019 juga kelompok tani yang mendapatkan asintan disuruh membayar asuransi. 2, 3, pengadaan tanah untuk desa ternak anggaran 2018. Di sana kami melihat bahwa tanah di sana harganya satu hamparan dua harga, 100.000 dan 50.000. Terus Puskeswan anggaran APBD tahun 2019. Anggaran 2019 itu untuk Puskeswan 750 juta. Kami melihat ke lapangan, itu bangunan hanya 7 kali 12 meter bangunannya aja. Terus ada lapangan sekitar 20 kali 30. Fantastis harganya, kalau menurut kami. Kelima, kami memohon bukti pembayaran PAD Balai Benih tahun 2017 sampai tahun 2019. Demikian. Tadi masyarakat yang masalah dampak daripada DLHK itu ada kandang ayam sehingga dia tidak bisa makan atau bau di situ. Coba agar berbicara ada langsung. Kita fakta. Selagi ada langsung. Udah di sini ada apa? Bicara siapa? Yang langsung merasakan akibat daripada dampak daripada si kandang ayam tersebut. Jelaskan aja kepada bapak-bapak yang terhormat supaya mengetahui kondisi di lapangan gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai warga Segarjaya yang dekat lingkungan kandang ayam, Nur Hasan. Memang dampak yang signifikan itu belum terasa, Pak. Kan kandang ayamnya baru. Cuman untuk sekarang ini kalau kita lewat situ udah tercium baunya yang sangat menyengat sekali. Untuk yang signifikannya belum. Terus masalah izin lingkungan itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Makanya itu saya lewat. Ya oke lah izin tetangga. Terus ya di sini juga sama izin batian ya. Terusnya ada konfirmasi atau semacam musyawarah itu tidak ada langsung berdiri aja. Nah di samping itu yang saya tahu ini untuk daerah Pantura itu kan termasuk zona hijau untuk lahan pertanian. Kenapa bisa dibangun itu kandang ayam? Sekian, terima kasih. Masalah yang laporan yang paling tahu saya, Pak. Kan itu barusan masyarakat saya.
Oke, ya. Saya sebagai Ketua Umum LSM Korek, ya, kita di sini lembaga Pak, lembaga menyampaikan. Nggak apa-apa kalau Bapak misalnya ragu dan segala macam, ya. Nanti kita perlihatkan. Kalau tidak salah surat-suratnya juga sudah disampaikan. Jadi kenapa Bapak baru meminta KTP sekarang? Ya betul. Dan berhak juga sebentar untuk memberikan suatu identitas berhak Pak. Terkecuali pihak Bapak kepolisian. Ada aturan hukum di situ. Contohnya begini. Betul. Bentar Pak, gini Pak, saya pimpin ya. Oke, kembali. Bentar Pak. Satpol PP yang mewakili Satpol PP silakan duduknya di sana. Ya, Satpol PP. Akan mulai di belakang wae gitu. Ya, biar enak nanti bicaranya. Silakan duduk di situ. Untuk sementara, Kang Wawan, nanti terakhir saya yang minta KTP-nya, ya. Siap. Untuk kelancaran langsung terkait dengan pertanian dulu, ya, yang harus dijawab nih. Oke, sebentar Pak. Terkait daripada DLHK barusan, Ya, bukan saya tidak mau seperti tadi minta KTP segala macam, karena melalui lembaga LSM Korek dan ada beberapa masyarakat yang menandatangani di sini juga. Saya sampaikan kepada Bapak saja ya, ya, sebagai ulasan menurut Bapak. Jadi jangan sampai di sini menjadi sok bijak. Saya nggak suka seperti begitu. ya. Oke, saya sepakat di situ. Ya. Mana ada kopiannya nih? Kopiannya ya? Kopiannya sampai ke jangan sampai surat kemarin. Iya. Iya, iya. Baik, untuk mempercepat waktu biar selesai sesuai dengan yang kita bicarakan terkait dengan pertanian, apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Ketum dan ininya apa perwakilannya, silakan untuk bisa dijawab oleh Dinas Pertanian terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat kita semua yang terhormat. Pimpinan audiensi yang saya hormati rekan-rekan dari OPD, yang saya hormati Ketua Umum PPP Korek beserta seluruh jajaran. Saya Kepala Dinas Pertanian Kota Karawang dapat menjelaskan apa-apa yang tadi disampaikan ya. Yang pertama masalah asuransi. Jadi asuransi ini sesuai dengan perbuk yang kita buat untuk yang dibiayai oleh APBD 2 hanya yang 1 hektar ke bawah. Untuk tahun 2018 itu kita berikan untuk 2 musim tanam 20.000 hektar. Luas lahan kita 97.000 hektar. Jadi baru tidak, kalau 1 tahun tanam itu 190.000 hektar. Yang kita, kalau kita mau asuransikan semuanya. Tapi karena anggaran kita terbatas, kita baru membantu petani, baru bisa membantu petani baru 20.000 hektar satu tahun. Karena asuransi itu diberikan untuk 1 musim, bukan 1 tahun. Inilah mungkin kita masih sangat terbatas anggaran kita, makanya kita baru bisa mengasuransikan dari APBD 2 seluas 20.000 hektar yang seharusnya kalau kita inginkan sesuai dengan LP2B yang ada, karena kita sudah mewajibkan lahan itu tidak boleh dialihfungsikan, idealnya itu di angka LP2B itu 80.000 hektar. Kalau 2 kali musim tanam itu di angka 170.000 hektar.
itu yang harus kita asuransikan. Tapi karena anggaran kita masih terbatas, makanya kita baru bisa mengasuransikan lahan yang ada di Kerawang ini di angka 20.000 hektar. Makanya kita buat, karena luas sekali, maka dibuat aturan kita dalam bentuknya hanya diberikan untuk yang di bawah 1 hektar dulu kita bantu gitu. Kalau nanti anggaran kita banyak, kita akan membantu semua lahan yang sudah kita akan tetapkan, itu akan kita bantu semua. Ini niat kita dari Pemda Kerawang. Kemudian tadi masalah bantuan untuk yang mendapatkan bantuan Damparit, itu merupakan himbauan dari dinas provinsi. Sedangkan untuk setorannya itu langsung ke PT asuransi. Kita tidak mengurus yang bukan dari anggaran APBD 2. Jadi itu langsung disetorkan oleh pihak petani kepada PT Jasindo. Kita tidak mengurus yang selain 20 hektar yang kita buatkan CPCL-nya yang kita bantu gitu. Dan itu sudah ada aturannya oleh pihak Kementerian Pertanian yang mendapatkan bantuan agar disarankan untuk masuk asuransi. Kemudian untuk sama ya, tadi disampaikan untuk bantuan Al-Sintan. Jadi selama ini untuk bantuan alat mesin pertanian kita tidak menganggarkan dari APBD maupun APBD 1. Kita semuanya minta bantuan kepada Kementerian Pertanian atas usulan dari masing-masing para petani, para kelompok tani sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu bukan semua Al-Sintan, itu semuanya gratis. Dan kita sudah buat surat himbauan ke semua kepala PTD, surat edaran, tidak boleh memungut seperak pun setiap alat bantuan yang diberikan kepada para kelompok tani. Silakan nanti dilihat di kantor PTD itu ada. Kita sudah buat edaran itu. Kita sudah wanti-wanti bahwa semua bantuan dari pusat, apakah itu benih, apakah itu alat mesin pertanian, semuanya gratis dan tidak boleh dipungut. Dan itu saya membuat surat edaran kepada seluruh kantor PTD yang ada se-Kabupaten Kerawang. Dan setiap rapat pun kita sampaikan, ada program ini tolong laksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya sekarang yang ada kasus katanya ada masa Damparit, itu semuanya uangnya dilaksanakan oleh kelompok tani. Uangnya ditransfer langsung, tidak melalui dinas. Dinas hanya uang masuk dari pusat langsung mentransfer kepada kelompok tani. Kita tidak pernah seperak pun untuk yang mengambil haknya para petani. Insya Allah saya tidak akan yang mengambil ya. Kemudian masalah pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu harus ada kajian. Di mana letaknya akan mudah beli harus ada BED-nya. Kemudian untuk penentuan harga pun itu bukan dari kita. Itu namanya tim apresial yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang berhak itu bukan OPD. Yang membuat harga itu adalah tim apresial. Contohnya kemarin saya akan membeli lahan di Kecamatan Jayakarta. Saya anggarkan di angka 4 miliar. Oleh tim apresial hanya boleh membeli lahan di sana itu di angka, kalau yang pakai sertifikat itu 90.000, kalau yang tanpa sertifikat 80.000. Setelah kita hitung, kita sampaikan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan menginginkan di angka 150.000, makanya saya batalkan untuk pembelian lahan di Kecamatan Jayakarta tahun kemarin. Sama halnya yang ditangani untuk desa ternak. Itu semua sudah ada kajian dan hitungan dari tim apresial. Dinas hanya juru bayar. Berapa ditetapkan oleh tim apresial yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, itu yang kita bayar. Kita tidak pernah memaafnya dan di angka yang lainnya. Nah, sedangkan tadi disampaikan masalah anggaran untuk
Puskeswan. Puskeswan itu ada pagar, ada gedung, yang gedung hanya 220 juta anggaran yang kita siapkan. Ada cut and fill-nya, ada untuk pagarnya, ada untuk emplasemennya, totalnya baru 500. Ya, ada 569 totalnya. Ini yang semuanya juga kita lelangkan terbuka, tidak ada yang PL. Kalau itu di angka 200 juta, itu wajib kita lelang terbuka. Kita tidak bisa menentukan si A, si B-nya. Inilah ya yang dapat saya sampaikan. Jadi anggaran yang kita punya ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Gimana Kang? Sudah jelas? Jelas. Yang akan saya tanyakan, pada tahun 2018 AUTP itu berapa hektar Pak? 20.000 setahun kan? 1 tahun. Itu kelompok tani yang mendapatkan dampari itu harus membayar asuransi. Langsung ke Jasindo. Jasindo ada di mana Pak? Di pusat, bukan ke Dinas Pertanian Pak, bayarnya Pak. Yang saya tahu hasil investigasi di lapangan, bahwa kelompok tani yang mendapatkan dampari itu membayar ke Dinas Pertanian, ke kantor Pak. Oh ya, terima kasih. Nah, sekarang gini Pak, nih Bapak punya bukti bahwa kelompok tani bayar ke Dinas Pertanian, Bapak bisa menyampaikan. Kalau memang Bapak mau melaporkan ya silakan, tapi Bapak punya bukti enggak? Orang kelompok tani ada yang membayar ke Dinas Pertanian, gitu aja. Bapak kalau memang tidak ada bukti ya jangan diceritain. Gitu. Kami kan menduga Pak. Nah, oke. Hasil investigasi di lapangan, ada kelompok tani bicara yang mendapatkan dampari itu membayar asuransi ke kantor Dinas Pertanian bidang PSW. Nah, sekarang gini, berarti kelompok taninya agak sedikit kurang tahu kalau yang namanya memang taunya pertanian aja, di dunia pertanian ke Dinas Pertanian aja, mungkin bisa aja begitu ya Pak ya. Ternyata terkait itu ke Jasindo yang ada di pusat, bukan di Dinas Pertanian Kabupaten Karawang gitu. Tapi Bapak kalau memang ada bukti ya, ada bukti bisa laporkan ke saya dulu ya. Kalau memang kelompok tani itu ada yang membayarnya ke pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, gitu aja ya. Selesai. Cukup. Kita lanjut ke Dinas Lingkungan Hidup. Silakan Dinas Lingkungan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan dari DPP maupun dari DPD Korek. Dan saya hormati rekan-rekan OPD. Saya Wawan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang. Memang betul apa yang disampaikan dari teman-teman LSM Korek bahwa kami pernah menerima laporan pengaduan. Jadi memang di LH ini ada kasih pengaduan di mana kaitan dengan tadi mungkin pencemaran, Citarum dan lain sebagainya. Ini kita beri ruang masyarakat atau teman-teman dari pemerhati dan penggiat lingkungan ini untuk bisa menyampaikan temuan di lapangannya. Karena jujur ya, dari tadi tanggung jawab kita untuk memonitor 2.168 industri yang ada di Karawang, itu data 2017 Karawang dalam angka, itu kita hanya punya satu tim. Jadi ketika tim saya penaatan untuk penegakan hukum itu, yang tadi Bu Heti ya, kabitnya dengan teman-teman itu, ketika perusahaan A Januari itu, nanti dia balik lagi ke perusahaan A itu setelah 20 tahun, karena anggaran kita per tahun ini hanya dari 365 hari satu tahun itu hanya 100 perusahaan. Jadi kita keliling si tim itu cuma satu tim. Ya. Jadi pengaduan dari Korek ini sudah kita tindak lanjuti. Ini ada berita acaranya.
Ini rapat yang kedua, ini pada Senin ya, tanggal 7 bulan September 2020 yang sudah ditindaklanjuti. Berita acaranya ada, semua tanda tangan dari tim penataannya. Kemudian tadi yang ditanyakan kaitan dengan izin lingkungan. Jadi mulai PP 27 tahun 2012. Jadi yang dimaksud dengan izin lingkungan itu dokumen lingkungan UKL, AMDAL atau SPPL itu nanti diberikan kepada DPMP TSP, karena sekarang pelayanan satu pintu itu ada perizinan di DPMP TSP. Nah, baru yang mengeluarkan izin lingkungan itu dari bidang perizinan DPMP TSP. Nah, yang teman-teman keberatan, misalnya saya tadi contoh gitu kan, itu namanya itu izin tetangga sekarang. Dari mulai 2017, ini bukan izin lingkungan, kita luruskan bahwa itu adalah izin tetangga. Nah, untuk izin tetangga terus terang ini bukan ya masing-masing ada kewenangannya lah. Kalau tadi yang izin lingkungan, dokumen lingkungan itu betul kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Tapi yang namanya izin lingkungan itu adalah kewenangan teritorial, dalam hal ini tadi desa atau kecamatan. Nah, jadi notabene gitu kan, kami sudah menerima ya tanda tangan masyarakat sekitar ya, terlepas dari tadi ya ada yang terlewat atau yang ini dan lain sebagainya yang keberatan, tapi kami sudah mendapatkan persetujuan dari tetangga-tetangga kandang ayam tersebut yang diketahui oleh tadi Kepala Desa Segar Jaya, kemudian Camat Batu Jaya, juga Ketua RT 10 RW 19 RW 08 Kepala Dusun ya, juga Ketua Karang Taruna. Ini semua secara administrasi ya, ini sudah bisa diperlihatkan dan bukan kewenangan LH Pak Jana. Jadi tanda tangannya benar apa gitu ya, karena kita melihatnya ya udah tanda tangan Kepala Desa berarti kan udah diketahui gitu ya. Jadi kami dari dinas mohon maaf tidak sampai mengecek dan dicek kembali gitu kan apa yang sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, kepala dusun, dan itu secara berjenjang. Itu pun tanda tangan banyak yang dipalsukan. Ya, makanya itu. Kita sepakat peserta rapat, kalau dari pihak teman-teman dinas bicara kita hargai. Adapun nanti tanggapan baru berikut. Ya Pak ya, sepakat ya. ya. Kita fair aja. Iya. Saya juga kalau saya lagi bicara apa salah saya nggak terima. Oke. Baik, itu barangkali penjelasannya dengan bukti-buktinya bahwa kesimpulannya benar kami mendapat pengaduan atau koreksi dari pihak teman-teman korek dan sudah kita tindak lanjuti gitu kan. Adapun yang menjadi tadi pertanyaan mekanisme proses daripada izin tetangga ya, izin tetangga. Nah, itu bukan tadi secara berjenjang karena udah ada tanda tangan RT RW, kita tidak mengecek lagi gitu kan. Itu barangkali. Terima kasih. Baik, sudah jelas ya apa yang disampaikan Akang terkait dengan izin lingkungan ya. Tetangga memang sudah ada, bahkan diketahui oleh aparat penegak hukum atau bukan aparat penegak hukum, aparat pemerintah setempat ya, desa ya, lurah sudah mengetahui, RT bahkan Karang Taruna sudah mengetahui. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak itu palsu atau tidak, mungkin bukan kita kewenangannya ya, bukan kita kewenangannya, maaf saja ya. Itu saja Pak ya. Itu aja dulu ya. Nanti kita bicara lagi aja lah dengan saya ya, Pak Sumanta. Silakan. Yang saya pertanyakan kan itu untuk radius kandang ayam itu sebenarnya berapa ratus meter, sedangkan itu terlalu dekat, 300 meter udah lingkungan. Begitu aja. Ketentuan berapa meter Pak? Jadi sekali lagi kaitan dengan tadi izin tetangga dan lain sebagainya itu kan, itu adalah kewenangannya secara berjenjang tadi RT RW yang memang lebih paham situasi kondisinya gitu kan. Kalau setahu saya sempat di tempat perizinan misalnya ya, tower gitu kan,
Nah izin tetangganya misalnya ketika tower ini 20 meter, ya setahu saya nih itu jatuhnya ketika tower itu ada kecelakaan, nah ujung itunya, nah itu yang harus masyarakat itu tanda tangani, setahu saya gitu kan. Kalau kaitan dengan tadi, kalau kandang ayam kan ininya ya tadi angin misalkan dia gitu kan, itu kan itu karena itu pencemaran itu termasuk pencemaran udara ya, kita mungkin itu lebih sulit lah, makanya kita tidak tadi bahwa kaitan dengan izin tetangga yang kita sudah ini kami terus terang tidak mengecek kembali ya apakah tadi mekanisme betul berapa meter dan lain sebagainya gitu kan. Ini menjadi semua tanggung jawab yang tadi mungkin ya mengetahui dari kepala desanya udah ada dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ketika tadi ada masyarakat yang notabene tadi dengan jarak 300 meter ini masih komplain, ya komplainnya ke kanunnya tadi ya kesana gitu Pak Lurah, kesana gitu atau Pak Camat atau Pak Instruksi, Pak. gitu kan. Lagi sholat adan. Kita stop aja dulu. Ya. Dalam Kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman dinas, kita sudah sepakat di awal kami bukan untuk mencari suatu kesalahan. Tapi kami kecewa bila mana informasi yang kami sampaikan tidak ditanggapi oleh teman-teman yang mempunyai wilayah kinerja terkait yang dilaporkan. Di mana kalau seandainya benar ya katakan benar, kalau salah benar. Paham Pak? Masalah izin lingkungan itu yang mengeluarkan saya paham. Kalau tidak salah di level camat. Kalau kita bicara dulu di S1 itu adalah ilmu pemerintahannya di mana. Saya paham. Kalau ada dalam suatu pabrik yang diminta dulu adalah saya paham depan, belakang, tetangga, samping. Setelah itu naik dia ke RW, dari RW naik ke lurah, dari lurah naik ke desa, desa naik ke camat. Saya paham. Mekanisme tatanan itu saya paham. Dan aturan untuk apa itu pun ada. Sepakat dengan kata Bapak. Tapi kita balik secara logika berpikir, bukan untuk berdebat usir, logika berpikir. Peraturan daerahnya di zona itu apakah boleh untuk ditempati kandang ayam? Itu dulu. Di mana peraturan tersebut? Kan begitu. Mungkin kan bapak-bapak nih sebagai yang ahli hukum tata negara yang lebih paham. Kalau saya kan hanya melihat daripada yang ada di dalam dokumen atau saya download, di situ saya pelajari di mana menurut hemat saya atau hemat kami untuk yang kita perbincangkan kandang ayam tadi yang Bapak punya dokumen itu ya, di peraturannya itu tidak diperbolehkan, di zona itu tidak diperbolehkan Pak. Benar, DP, MPPSTB yang mengeluarkan izin, betul, tapi referensinya siapa? Tupoksi daripada DLHK itu apa? Izin lingkungan itu apa adalah yang memberikan izin. Tapi dikeluarkan oleh yang namanya dulu PPPT, yang sekarang berubah, sepakat tidak? Kalau kita mau bertajam ya, kita paham Pak. Dan ini di Google, ilmu-ilmu kayak begini gak banyak kok di Google, gak harus menurut pendapat ahli. Saya bacakan mendengarkan kita punya pemikiran. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL atau UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Setelah itu dia komplit dengan persyaratan-persyaratan yang tadi di bawahnya, baru dicetak oleh si DPRPST. Paham Pak? Tapi kan tetap melalui dinas Bapak dulu. Nah, maksudnya adalah peraturannya saja sedang tidak memperbolehkan bahwa di zona itu tidak diperbolehkan untuk kandang ayam. Kunaon keluar. Nah, kata kuncinya adalah di situ, Pak. Makanya saya bilang, yang benar katakan benar, yang salah katakan benar. Kita ini mitra kok. Kita bukan berseberangan. Bapak bukan sebagai lawan perkara saya di sini. Nah, itu udah gak usah diperdebatkan karena waktunya singkat. Apalagi ada zaman corona sekarang ya. Oke, deal kawan-kawan. Muat di media cetak, tulis sebanyak-banyaknya, sampaikan kepada Kementerian DLHK. Di situ kita nanti bersidang. Ada panggungnya semua. Masyarakat Korek ini belajar aturan hukum kok. Saya sudah berapa kali menghadirin yang seperti begini. Oke, sepakat? Tapi lebih indah lagi kayaknya, lebih mendebarkan lagi kalau daripada pendidikan ya Pak ya. Saya lebih agak tertarik masalah pendidikan.
Karena menurut saya orang yang berpendidikan pasti lebih luas dia cara berpikirnya. Tapi kalau kita yang bergelut di dalam dunia pendidikan membodoh-bodohin suatu pendidikan, itu kejahatan yang sangat luar biasa. Kalau di pendidikan mungkin kerah putih kurang lebih begitu kan. Jangan sampai begitu. Nah, kita berkusir aja Pak, mungkin kepada dinas pendidikan saja. Saya kembalikan waktu kepada Bapak Panitia lah. Baik, terima kasih Ketum DPP LSM Korek yang sudah menyampaikan banyak ya. Ini apa yang telah diperbuat oleh pemerintah daerah. Ya, memang lembaga LSM yang bisa mengontrol atau menyampaikan hal-hal yang istilahnya memang ada sedikit tidak sesuai dengan aturan ya. Namun pemerintah daerah juga memang mengeluarkan suatu izin apapun itu memang insya Allah selalu ada kajian-kajiannya ya. Tidak mungkin kalau di negara kita ini kalau memang tidak puas atau apa bisa mengajukan kepada lembaga pengadilan yang lebih di atasnya, biasanya begitu. Ketika perusahaan misalnya atau pemerintah daerah itu masyarakat diboleh atau dipersilakan untuk mengajukan gugatan atau claim action itu namanya itu. Mungkin tidak ada lagi Pak ya. Ya. Dinas Pendidikan katanya udah selesai. Gimana? Waktu itu kalau nggak salah sudah audiensi Pak ya. Waktu saya kebetulan ada kegiatan tidak hadir, kemudian diwakili sama Kabid dengan sekdinya kalau nggak salah. Ya. Gitu. Terima kasih Pak. Dalam audiensi tersebut kebetulan saya hadir. Ritmenya adalah saya pulang dari Pengadilan Agama Bekasi, saya langsung ke situ tuh. Besoknya saya beraudiensi di kantor Bapak dan kita nggak ketemu ya Pak ya. Ketemu dengan Sekdis dan teman-teman yang menjelaskan. Maksud saya dikatakan saja di depan forum ini bahwa dari pihak Dinas Pendidikan sepakat dengan temuan LSM Korek bahwa sekolah-sekolah yang dibangun itu hanya 60% saja yang bagus konstruksinya, 40% rusak dengan menyerap anggaran kurang lebih 10 miliar. Itu kata staf-staf apa ya dalam forum tersebut, dan itu videonya juga ada kalau tidak salah, saya juga berbicara di situ. Dan Bapak sebagai kepala dinas, dan menurut saya Bapak kepala dinas, tolonglah diklarifikasi kepada kami itu kenapa sih sekolah-sekolah kita begitu hancur Pak? Karena itu kan buat adik-adik kita yang kurang mampu buat sekolah gitu Pak. Jadi nggak ada yang selesai Pak, apa yang selesai? Kami minta mau diperbaiki, anggarannya kan sudah cukup fantastis. Gitu Pak kepala dinas. Terima kasih. Saya perlu sampaikan yang saya hormati pimpinan rapat ya, Pak Desbang, kemudian rekan-rekan PD dan juga dari LSM Korek Pak ya. Nah namanya pendidikan Pak ya, itu bangunan ini memang banyak yang harus diperbaiki. Nah semuanya itu kan secara bertahap Pak. Kebetulan kami baru 7 bulan Pak ya. Jadi saya baru masuk per 7 Januari. Nah sementara perencanaan itu kan sudah dilaksanakan tahun 2019. Nah, kemudian semua sekolah-sekolah yang memang perlu diperbaiki Pak, itu sudah kami punya data Pak. Jadi nanti semua yang rusak dan sebagainya nanti kita usulkan. Pengusulannya itu bisa langsung dengan kementerian Pak ya, atau mungkin juga melalui provinsi dan mungkin juga dengan anggaran APBD 2 ya. Semua sudah saya usulkan. Nah mungkin tadi Pak, mungkin penyelesaiannya mungkin nanti akan secara bertahap. Itu barangkali Pak, untuk sementara seperti itu ya. Udah selesai?
memang Pak ya, apalagi di era pandemi 2020 itu semua anggaran memang dikurangi Pak ya. Kita banyak sekali memang sekolahan itu yang rusak parah ya. Apalagi saat sekarang pandemi lagi, kita semuanya itu OPD itu direfocusing Pak, anggarannya itu semuanya dialihkan sebagian atau ada yang setengahnya, ada yang sampai 80% itu dialihkan ke COVID. Seperti Kes Bangpol itu hanya ngurus saber pungli aja ya, yang lainnya itu untuk COVID di tahun 2020 Kang ya. Mungkin insya Allah kalau memang COVID-nya itu selesai di Desember 2021, pelaksanaan proses infrastruktur dan lain sebagainya, pembinaan itu insya Allah mungkin ada lagi gitu. Pak Kepala Dinas itu ya, mungkin 2021 mah ada kan ya, insya Allah kalau memang tidak ada refocusing lagi ya. Iya, memang sangat mengkhawatirkan. Ketika roboh itu pasti malu pemerintah daerah Pak. Terus aja media di medsos itu rame ya, kalau ketika bangunan sekolah itu roboh ya. Dulu pernah di Pangkalan kalau nggak salah, ya rame gitu. Ya, 10 menit lagi Pak, silakan. Yang korek permasalahan yang tanyakan bukan COVID Pak, anggaran dulu yang sudah dikerjakan Pak sebelum COVID, sekolah-sekolah itu. Jadi jangan yang dibawa ke COVID-nya jangan. Oh, maksudnya yang sudah dilaksanakan di tahun 2019 kenapa rusak maksudnya gitu? Kenapa nggak? Kenapa cepat rusak maksudnya gitu Pak? Begitu kan? Izin. Oh iya. Izin pimpinan rapat. Nah, kita ambil kesimpulannya, bukan menyimpulkan, titiknya adalah atau kata kuncinya adalah anggaran ini sudah turun kurang lebih 10 miliar. Oke, udah turun Pak 10 M. Terus disalurkan untuk namanya rehab-rehab sekolah ke beberapa titik RKB itu. Audiensi kami kemarin tuh di Dinas Pendidikan. Dana 10 M ini habis untuk membangun, tapi sekolah-sekolahnya itu masih banyak yang rusak. Ditanyalah sama kami dari LSM Korek kepada teman-teman Dinas Pendidikan, kunaon atau sekolah seperti begitu. Kata mereka kurang anggaran. Kalau kurang kan sama insinyur-insinyur itu minta lagi atau sama negara, saya bilang. Jadi bukan zaman yang sekarang Pak, bukan dana pergeseran sekarang. Kalau pergeseran sekarang kita sepakat bahwa nanti mungkin digeser kepada kementerian atau provinsi. Saya sering berdebat dengan teman-teman provinsi atau kementerian Pak. Nah ini skalanya kita tarik dulu mundur. Bukan yang sekarang, yang sebelumnya. Anggaran kurang lebih 10 miliar untuk membangun beberapa sekolah, di mana sekolahnya itu kurang lebih kata mereka juga dari teman-teman Dinas Pendidikan itu rusak parah 40%. Yang bagus itu hanya 60%, bukan kata saya, kata mereka, dan mereka akui. Adapun kita pada saat ini beraudiensi, tolong dijelaskan kepada kami kan begitu. Anggaran itu kalian kemanakan, tapi kok anggarannya habis, tapi kok sekolahnya masih gitu-gitu aja. Tapi saya sudah punya pendapat Bapak bahwa 7 bulan baru menjabat 7 bulan ya. Nah, berarti kan tidak akan sinkron, pasti nanti waktu itu saya nggak menjabat kan begitu. Lebih sepakat lagi saya dengan Bapak tadi, untuk semua keterbukaan ini ada di mana? Ada di pengadilan, apakah di Komisi Informasi atau di Tata Usaha Negara. Nah ini kan baru permulaan saja Pak. Nah, kita buka sebenar-benarnya nanti di situ. Misalnya LSM Korek melakukan gugatan di TUN atau di Komisi Informasi berikut dengan dokumen dan faktanya di lapangan seperti apa. Kalau ini hanya musyawarah saja kita. Saya paham Pak. Dan beberapa dinas kita sudah sering seperti begitu. Dan alhamdulillah hasil daripada putusan-putusannya LSM Korek masih selalu menang putusannya. Terus mungkin nggak usah kita kita sudah sama-sama paham. Dan jika lo boleh ya, ada lagi. Oke, silakan Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dinas Pendidikan sementara yang kami soroti sebenarnya dana alokasi khusus bantuan dari APBN Pak. Tidak itu posisinya. Atas dasar investigasi atau hasil investigasi yang kami lakukan
dana untuk DAP 2020 yang akan dilakukan tahun ini itu untuk SMP itu total 10 miliar Pak, untuk 16 sekolah SMP itu. Sedangkan untuk SD itu kalau tidak salah yang hasil kami investigasi itu sekitar 22,57 miliar. Nah, yang kami pertanyakan atau yang kami sesalkan kemarin atas audiensi yang kami lakukan, ada temuan pengondisian yang dibicarakan, yang diutarakan oleh salah satu pejabat distrik sendiri, bahwa ada map merah berjalan langsung ke kepala dinas. Itu bukan kami yang berbicara. Itu orang distrik yang berbicara ke kami. Dan ada keluhan dari pelaksana. Memang pekerjaan itu swakelola Pak. Tidak di tender atau tidak di PL-kan pekerjaan. Cuman yang kami terima atau laporan yang sudah kami dapatkan berdasarkan rekaman, berkas, foto, ada pengaduan temuan 4 sekolah SD dan 5 sekolah SMP yang notabene mau melaksanakan pembangunan. Kepala sekolahnya malah curhat ke kami bahwa semuanya sudah dikondisikan oleh Kabid dan kepala dinas. Tentunya orang dinas sendiri yang berbicara, ada map merah berjalan ke kepala dinas. Ini yang kami yang kami sesalkan. Sementara kepala bidang SMP menyatakan, mengakui pembangunan sekolah itu 60% itu baik, 40% itu kurang baik. Dan ada pelaku usaha yang bilang ke kami, jika terjadi pengondisian tentunya ada pengurangan anggaran. Kalau mereka menyatakan di sini anggaran 10 miliar untuk SMP itu kurang, terus terjadi pengondisian terkait pembangunan itu, bahkan lebih berkurang. Memang di sini kami tidak bisa menyalahkan atau membenarkan. Kami hanya menyampaikan atas dasar temuan kami, atas dasar rekod kami. Nanti biar kedepannya proses hukum nanti kita konsultasi sama Pak Ketum. Itu yang terjadi Pak. Kami berharap kemarin itu dalam audiensi itu bisa dibuka. Tapi memang dalam kondisi saat ini memang kita masih terkendala dengan waktu. Saat ini juga kami hadir ke sini diundang jam 10, tapi mulai jam 11. Kami kecewa Pak. Kami berinvestigasi sudah 5 bulan dan memakai uang pribadi. Kami datang ke sini jam 11 tapi masuk. Maaf ini Pak ya, hanya unek-unek dari yang kami sampaikan posisi. Nah, jadi sementara untuk distrik yang kami soroti itu 2 anggaran, antara anggaran SD dan SMP yang memang ya dikategorikan berdasarkan sumber yang ada pengondisian. Terlepas itu nanti dibuktikan dengan pelaporan yang mungkin itu bisa kami lakukan berdasarkan tentunya pembuktian yang ada. Izin menambahkan Pak untuk DLHK, maaf, izin berdasarkan investigasi dari orang LH katanya memang mau memfasilitasi izin tersebut, tapi setelah kami pelajari di LP2B itu memang letak zona hijau. Bahkan Dinas Pertanian pun tidak bisa mengeluarkan rekomendasi bahwa letak wilayah itu dibikin perusahaan tersebut. Dan kami investigasi ke BPN, Pertek BPN juga tidak bisa mengeluarkan. Pertimbangan teknis BPN tidak bisa mengeluarkan untuk lahan tersebut. Nah, sementara tahu-tahu izin ini sudah keluar Pak. Berdasarkan Pergub nomor 42 tahun 2015, itu tidak diperbolehkan Pak. Ya, itu
temuan kami. Kalau memang kami salah atau apa, mungkin kami baru belajar. Yang tahu lebih paham itu kan benar apa Pak Ketum, pihak pemerintahan. Kalau memang itu benar ya nggak apa-apa soalnya kami. Berarti kan investigasi kami ini bisa bertambah ilmu yang memang benar saat ini izin sudah dikeluarkan. Padahal menurut Perbuk nomor 42 tahun 2015 yang kami searching itu, kapasitas 50.000 per hari ekor itu dengan 3 lantai bangunan tersebut kategorinya tidak bisa keluar UKL-UPL, dan itu keluar UKL-UPL itu harus disidang amdalkan. Tentunya beberapa dinas terkait harus dilibatkan, dan itu kami tidak mengetahui sidang amdal tersebut dilakukan tahu-tahu sudah ada izin. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tutup lagi kan? Terima kasih. Saya kira cukup kan? Ya, saya kira cukup audiensi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Orkemas LSM Korek yang sudah menyampaikan pendapatnya, aspirasinya. Memang yang diinginkan kami ini sebagai pembina Orkemas Kabupaten Karawang, jadi tidak diam saja istilahnya. Kalau misalnya seperti ini berarti bermanfaat, bisa untuk masyarakat, bisa untuk negara ya dengan kegiatan ini. Karena peran daripada Orkemas ya itu di dalam undang-undang juga menyatakan ya organisasi dibentuk ya secara sukarela atas dasar keinginan, kehendak ya, dan berpartisipasi di dalam pembangunan. Nah, itu organisasi dibentuk seperti itu. Nah, ini berarti sudah berpartisipasi akan ya pada pemerintah dan juga kepada negara. Ya, atas kehadirannya, dan sudah audiensi dan tidak unjuk rasa dengan mengerahkan banyak orang karena saat sekarang itu pandemi. Boleh-boleh aja unjuk rasa dengan skala besar, boleh dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum. Kalau misalnya tidak membolehkan, pidana. Saya tahu pidana ya. Kalau Polres tadi menunda ya. Saya mungkin tahu Polres itu menunda, hanya menunda kata-katanya. Tapi kalau membolehkan memang itu nggak boleh ya, di dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum itu pidana kalau melarang gitu. Saya terima kasih Kang pada Ketum yang DPP LSM Korek. Ini saya sebagai pembina Kesbangpol ya LSM, memang LSM Korek ini baru sekarang muncul bangkit ya di era Ketua Pak Suhanta. Oke ya, terima kasih Kang semuanya, Bapak Kepala Dinas. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau memang kurang puas ya bisa untuk audiensi langsung dengan para pucuk pimpinan, para kepala dinas lagi ya, karena silaturahmi ini tidak dibatasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak keberatan berfoto bersama kita boleh Pak?